Omikron. Walaupun Omikron saat ini lagi mengerikan ya. Sekarang banyak isu-isu atau banyak kejadian dari Omikron, tapi kita percaya, kita bersyukur hari ini semua dalam kondisi baik. Kita juga nanti akan berdoa buat bangsa Indonesia, terutama buat pandemi ya. Kita berharap pandemi tetap boleh cepat berakhir dan anak-anak Tuhan tetap boleh setia. Yuk, mari kita pagi hari ini kita datang hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Terima kasih Yesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang ada, walaupun kita terbatas ruang dan waktu kita boleh bersama, tapi kita mari bersatu hati, kita naikkan syukur kepada Dia. Kita mau berterima kasih pada Dia karena kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Bahkan apapun yang kadang-kala kita tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan yang Tuhan beri. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu mau datang ke hadirat-Mu. Mereka, anak-anak-Mu ingin dan rindu untuk menaikkan syukur, ingin menaikkan mazmur bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan menjadi terang bagi jalan-jalan kehidupan kami. Pagi hari ini, Engkau layak untuk dikuduskan Tuhan. Engkau layak untuk dimuliakan dan ditinggikan. Dan anak-anak-Mu siap untuk meninggikan Engkau, Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Syukur padamu Yesus, sembah sujud di padamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kita mau naikkan lagunya dari awal. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji
segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia yang meriah. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, bahwa segala pujian, syukur dan hormat bagimu Tuhan. Kami meninggikan nama Allah kami yang hebat. Kami meninggikan nama Allah kami yang ajaib. Kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus, yang menyelamatkan kami, yang menebus kami, yang menyehatkan kami, yang mencukupi kami, yang memberkati kami, dan membuat kami berhasil atas setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terlampau percaya Tuhan bahwa di hadirat-Mu, di dalam puji-pujian kami, Engkau bertahta Tuhan. Dan kami terlampau percaya Tuhan, di dalam pujian kami ada kemenangan, ada kesehatan, ada kemuliaan, ada kejayaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut Engkau Tuhan. Datanglah Tuhan, penuhi, kuasai hati kami, kuasai ruangan rumah kami Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Semua baik? Semua sehat? Amin. Kita percaya yang terutama sehat itu adalah sehat hati kita, sehat pikiran kita. Amin. Karena kenapa? Karena hati dan jiwa kita itu yang akan kita bawa ke Tuhan. Cara berpikir kita, bagaimana respon kita, itu yang kita bawa ke Tuhan. Sehingga fisik kita tidak mempengaruhi kita bagaimana kita mau menyembah Tuhan. Amin. Oke, keluarga Tambunan, shalom. Apa kabarnya? Keluarga Sitolus, Tuhan memberkati senantiasa. Ibu Vera, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Gembala, shalom. Ibu Gembala, shalom. Tante Sherry dan Om Eci ya. Om Eci, shalom. Kando, shalom. Ibu Tati, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Siap untuk memuji Tuhan? Siap ya? Oke. Ini lagu udah lama banget ya. Udah lama banget kita nggak nyanyiin, tapi biar ini menguatkan kita. Lagunya adalah biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Biar roh kita yang menyala-nyala. Apapun kondisi keadaan, roh kita yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Siapa puji Tuhan yang mau berdiri sambil melompat bagi Tuhan? Monggo, mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang mengganggu. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangmu, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Yeay. Mari kita sama-sama katakan di diri kita, kita perkatakan, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita tepuk dada kita bilang, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita terus giat, jangan lalai, karena nggak ada waktu lagi untuk menunda pekerjaan besar yang sudah Tuhan siapkan. Amin. Kalian di atas atau di bawah? Baik. Baik, selanjutnya kita mau mendengar, mungkin ada yang mau bersaksi akan kebaikan Tuhan, akan bagaimana Tuhan menyertai hidupmu sepanjang hari, sepanjang minggu. Ada? Atau ada yang mungkin mau membaca firman Tuhan? Monggo. Oke, ada Kakak Arete nih. Monggo Kakak Arete, silakan. Halo semuanya, hanya aku akan membaca Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Makasih Kakak Rete. Jangan percaya pengertian sendiri. Selamat pagi, hari ini aku akan membacakan 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Kakak Sofia. Oke. Kakak Timothy? Aku mau. Oke, Kakak Jos. Mazmur 81 ayat 2. Sorak-soraklah bagi Allah, bersuara kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Ayo Kakak Timo. Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Terima kasih sudah membaca, menjadi berkat buat kita semua. Biar pada walaupun masih kecil ya, sudah menjadi anak panah yang luar biasa. Yang perkataannya adalah firman Tuhan. Terus perkataan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kau pasti akan berhasil. Puji nama Tuhan. Mari kita pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dulu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku
di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sama-sama kita katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amen. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat. Biar lagu ini menjadi doa atas setiap kita. Inilah hidup kami, Tuhan, di tangan-Mu, di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Aku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar dalam setiap jalan-jalan kami, Tuhan, baik kami di kantor, jalan-jalan kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, kami boleh tetap menampilkan Yesus dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat seperti Engkau lakukan bagi bangsa-Mu, Tuhan, bagi anak-anak-Mu. Dalam segenap hati kami memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bapa di surga, urapi kami, Tuhan, dengan kuasa-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segenap firman-Mu, Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, dalam setiap jalan-jalan kami. Berkati pembicara firman Tuhan, pagi hari ini. Biar apa yang disampaikan itu keluar dari hati-Mu. Kami juga mempersiapkan hati kami, Tuhan, untuk dibentuk. Untuk kami, Tuhan, semakin dibuat sempurna, sama seperti Engkau sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami. Haleluya. Amin. Baik, Ibu Nona, silakan untuk waktu dan tempatnya, silakan. Shalom. Selamat pagi semuanya.
Pagi hari ini kita akan buka firman Tuhan di dalam Mazmur 20. Kita akan baca satu pasal ini, Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan 10. Kita buka. Sudah ketemu semua Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Kita simak baik-baik. Seperti saya bagikan renungan di minggu lalu, kalau kita baca firman Tuhan, jangan cuma sekedar baca lewat gitu, tapi teliti setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat, karena itu akan membimbing kita. Nanti Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan. Jadi usahakan membacanya dengan teliti, dengan dengan teliti dan jangan terburu-buru. Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan 10. Judulnya di sini adalah doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Luar biasa Mazmur 20 ini yang kita baca Bapak Ibu pagi hari ini. Seperti judul yang saya bagikan adalah hidup dalam kemenangan. Nah, Mazmur 20 ini adalah salah satu mazmur yang ditulis sendiri oleh Raja Daud dari 73 mazmur yang ada di dalam kitab Mazmur ini. Jadi salah satunya ya ini yang kita baca ini adalah salah satu nyanyian atau mazmur di mana nyanyian bagi raja. Jadi ada 73 mazmur yang ditulis oleh Daud itu mazmur tentang puji-pujian atau nyanyian kepada raja, nyanyian kemenangan. Jadi dulu tuh mazmur ini mulai ada ditulis, orang beranggapan bahwa mazmur ini ditulis pada masa pemerintahannya Daud, baru adanya mazmur gitu ya. Jadi mazmur ini ditulis Daud yang kita tahu bukan saja dia sebagai raja, dia itu penyair, dia itu pemusik, dia ini pribadi yang multi talented ya si Daud ini. Dan dari 73 mazmur itu salah satunya yang kita baca pagi hari ini adalah Mazmur 20. Ada banyak mazmur lainnya. Dan mazmur bagi raja ini ditulis atau dinyanyikan itu untuk penobatan pada waktu raja diangkat kemudian dinobatkan sebagai raja, dan mazmur tentang puji-pujian kepada raja itu dikumandangkan atau dibacakan atau dinyanyikan. Kemudian juga untuk persiapan perang seperti persiapan Daud dengan pasukannya mau berperang, diingatkan lagi nih mazmur-mazmurnya yang berbunyi tentang kemenangan, tentang pujian, memberi semangat kepada pasukannya, memberi semangat kepada pemimpin-pemimpin perangnya. Kemudian mazmur kemenangan atau mazmur untuk raja ini juga dinyanyikan atau dikumandangkan pada saat pernikahan. Jadi mazmur ini rupanya bukan saja ditulis untuk orang-orang yang mau berperang atau dinyanyikan atau dikumandangkan untuk raja-raja yang mempersiapkan dirinya untuk berperang, tapi mazmur ini juga dibacakan atau dinyanyikan itu untuk mengingatkan kepada kita
Tidak saja kita yang hidup di dalam zaman anugerah ini, tapi pada waktu para pasukan hendak berangkat berperang, itu diingatkan bahwa peperangan yang akan mereka hadapi, peperangan yang akan mereka jumpai ketika mereka berada di medan peperangan, itu bukan saja ditentukan oleh siapa pemimpinnya, siapa raja atau siapa panglima perangnya yang memimpin mereka untuk berperang melawan musuh-musuh mereka di medan peperangan. Tapi Mazmur ini mengingatkan bahwa kemenangan dari setiap peperangan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu, yang dipimpin oleh Daud rajanya pada masa itu ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita baca tadi berkali-kali, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat ke-5, itu kata-kata ini memberikan kita semangat bahwa kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Karena peperangan kita yang kita tahu dalam firman Tuhan untuk anak-anak Tuhan, untuk orang percaya di masa sekarang, kita tidak lagi berhadapan dengan manusia dengan manusia. Tidak lagi kita berhadapan dengan musuh kita berwujud manusia, tidak lagi. Tapi Alkitab berkata di dalam kita akan baca firman Tuhannya di dalam Efesus 6. Bapak Ibu saya ingatkan kembali saja, tapi saya percaya Bapak Ibu tahu ayat ini dan pernah dengar. Di Efesus 6 ayat 12-17 berbunyi demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya engkau dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saya katakan lagi bahwa untuk kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam masa anugerah saat ini, kita tidak lagi diperhadapkan peperangan kita dengan manusia dalam bentuk manusia. Justru peperangan yang kita hadapi untuk anak-anak Tuhan di sekarang ini peperangan yang begitu hebat dan begitu berat kalau dibilang. Kalau mungkin dulu Daud berperang berhadapan muka dengan musuhnya, dia tahu musuhnya besar apa kecil, dia tahu musuhnya bawa senjatanya apa, dia tahu. Tapi kita yang hidup dalam anugerah dan zaman anugerah saat ini, kita nggak pernah tahu musuh kita tuh wujudnya kayak apa. Makanya di Efesus tadi mengingatkan bahwa kita bukan berperang melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penguasa-penguasa, roh-roh di udara, penghulu-penghulu dunia yang nggak kelihatan wujudnya. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan tidak saja menjadi orang-orang yang biasa, tapi Roma menulis bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Makanya diingatkan bahwa peperangan kita itu menghadapi hal yang tidak kelihatan. Sehingga kita harus selalu waspada. Mazmur ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak berperang sendiri, Bapak Ibu. Ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Ada Tuhan yang akan mendapatkan kemenangan untuk kita. Jadi bukan kita yang berperang. Dan pagi hari ini, seperti saya bagikan, kita diingatkan kembali bahwa kehidupan ini adalah dipenuhi dengan peperangan. Benar nggak? Kita seringkali berhadapan dengan peperangan-peperangan kita secara jasma, secara batin. Contohnya misal kita sedang bergumul atau berperang dengan masalah ekonomi, atau masalah sakit penyakit, atau masalah konflik, atau masalah pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan. Itu peperangan-peperangan kita. Memang kita, yang saya katakan bahwa kita tidak berperang berhadapan dengan manusia, tapi kadang dengan perasaan kita, dengan hal-hal yang yang kita hadapi dalam hari-hari kita, pergumulan-pergumulan, masalah-masalah kok nggak selesai-selesai, ini peperangan kita. Dan pagi hari ini
kita diingatkan oleh Tuhan, kita nggak boleh pernah berhenti atau lengah dalam menjalani hidup ini. Karena setiap hari kita akan bertemu dengan peperangan demi peperangan demi peperangan. Mungkin sebagian kita berpikir begini, kenapa ya kok ikut Tuhan hidupnya penuh dengan peperangan? Kok ikut Tuhan sepertinya saya nggak bisa ngaso, nggak bisa enak sedikit. Baru selesai masalah satu, kita sudah diizinkan menghadapi masalah yang lain. Kita diizinkan menghadapi pergumulan yang lain. Kita diizinkan menghadapi tantangan yang lain. Kenapa kita harus seperti itu? Karena ingat Bapak Ibu, kita yang percaya kepada Tuhan tidak berasal dari dunia ini. Sehingga memang kita ditempatkan seperti serigala domba ditempatkan di tengah-tengah serigala. Kita dihadirkan Tuhan di dunia ini memang bukan untuk bersahabat dengan dunia ini, memang kita jadi musuhnya dunia. Sehingga Tuhan mau melihat orang-orang seperti kita saat ini. Jangan pernah malu ketika kita menghadapi peperangan. Jangan pernah kita minder ketika kok orang percaya ya, kok dia udah percaya Tuhan, kok dia udah ikut sungguh-sungguh ikut Tuhan, kok dia udah jadi majelis, jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kok hidupnya penuh dengan tantangan ya, kok hidupnya sepertinya penuh dengan pergumulan. Jangan pernah malu dengan pergumulan yang engkau hadapi. Jangan pernah malu, minder dengan tantangan, dengan peperangan yang sedang engkau hadapi. Karena engkau adalah orang-orang yang sedang diperhitungkan oleh iblis. Orang-orang yang sedang diperhitungkan oleh dunia ini. Karena apa? Kekuatan iman yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara itu sedang diperhitungkan oleh iblis. Iblis ingin melihat orang-orang pilihannya Tuhan seperti Bapak Ibu sekarang ini. Apakah tetap bisa memperjuangkan iman yang kita deklarasikan dalam hari-hari kita itu sampai akhir hidup kita. Sehingga dalam 2 Timotius yang sering kita mungkin dengar pada saat kita memakamkan keluarga kita, memakamkan saudara atau teman sahabat kita, ada kalimat yang sering kali disinggung oleh hamba Tuhan ataupun ditulis di batu nisan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan. Nah, itu dia, berarti selama kita hidup memang kita harus bertanding. Selama kita hidup memang kita harus berperang. Tapi jangan pernah takut bahwa masa Daud pun pada waktu dia menjadi raja, Daud tidak pernah takut dengan peperangannya karena dia tahu seperti pemazmur tuliskan bahwa peperangan itu dimenangkan oleh Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang terus mengikut Tuhan. Jadi nggak perlu takut. Pergumulan apapun, peperangan apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Kita harus rubah mindset kita. Kadang kita merasa begini loh Bapak Ibu ya, manusiawi sekali ketika kita diperhadapkan dengan satu persoalan besar, ketika kita diperhadapkan dengan satu pergumulan besar, ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah atau sakit penyakit atau tantangan yang besar, kita langsung udah, aduh, Tuhan di mana ya? Mungkin saya salah, mungkin saya berdosa, mungkin saya ini, mulai ada masukan-masukan seperti itu. Kita jadi orang yang amnesia, bahwa kita lupa bahwa untuk anak-anak Tuhan yang tetap berada dalam jalannya Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, yang tetap mengiring Tuhan, jangan pernah dibodohi dengan tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan ketika peperangan itu ada. Kok kamu udah ikut Tuhan masih aja sih ngalamin pergumulan, ada aja persoalanmu, ada aja tantanganmu. Jangan pernah menerima tuduhan-tuduhan itu dan itu. Jangan pernah mengaminkan setiap tuduhan-tuduhan itu. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi peperangan yang kita hadapi, kemenangan, hidup dalam kemenangan, itu harus tetap kita peroleh sampai kita menyelesaikan garis akhir kehidupan kita. Dan ada 3 kunci. Ada 3 kunci yang saya mau bagikan pagi hari ini. Supaya kita, sekalipun peperangan itu belum selesai dalam hidup kita. Seperti yang saya alami, kalau mau dibilang ya Pak Tommy tahun ini masuk 8 tahun. Kondisinya seperti itu. Tapi saya tidak menganggap lagi itu sebagai suatu tantangan. Dan Pak Tommy pun juga tidak menganggap lagi itu sebagai satu rintangan untuk dia tetap terus melayani Tuhan. Bisa dibayangkan peperangannya Pak Tommy itu
dia pakai kateter udah 8 tahun. Itu kan ribet banget ya Bapak Ibu. Kalau mau kemana-mana itu bergantung alat itu selalu nempel di tubuhnya dan itu membuat tidak nyaman. Tapi bagi Pak Tommy ataupun bagi saya yang merawatnya bahwa bukan lagi menjadi peperangan buat kami, tapi itu menjadi penyemangat buat kami. Kami ingin membuktikan kepada Tuhan bahwa apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik itu menurut orang lain, baik itu menurut penilaian orang di luar sana, kok hamba Tuhannya nggak sembuh-sembuh. Berdoa buat orang lain sembuh. Berdoa buat orang lain bisa mengalami mujizat. Kok hamba Tuhannya yang mendoakannya tidak sembuh-sembuh. Itu tidak membuat kami berkecil hati Bapak Ibu. Tapi kami semakin mencintai Tuhan ketika kami bisa melihat bahwa orang-orang yang kami layani, bahwa jiwa-jiwa yang kami layani, mereka memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Itu satu penyemangat dalam hidup kami bahwa Allah yang kami ikuti, bahwa Allah yang kami sembah, dia nggak tidur. Dia nggak diam, dia pakai kelemahan kami, dia pakai kekurangan kami, dia pakai keterbatasan kami untuk Tuhan dimuliakan. Bukan diri kami yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan peperangan, kehidupan hidup dalam kemenangan. Jadi jangan pernah takut untuk mulai hari ini. Kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan mengalami hal-hal peperangan yang mungkin saya secara pribadi tidak pernah tahu apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu secara pribadi, peperangan-peperangan apa yang sedang menjadi pergumulan dalam Bapak Ibu, saudara sekalian. Tapi percayalah, Tuhan ingin dimuliakan melalui kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bahkan Tuhan ingin dikenal oleh orang-orang yang Bapak Ibu jumpai dimanapun mereka berada. Saya mau bagikan 3 hal atau 3 kunci. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Bahwa Daud begitu bersukacita. Bahwa Daud begitu yakin. Makanya di ayat 1-5 dia bilang, kiranya Tuhan menjawab aku pada waktu aku kesesakan. Jadi Daud begitu percaya, kesesakan boleh ada, tekanan boleh ada. Apalagi hal-hal yang menghimpit hidupnya boleh ada. Tapi apa dikatakan? Bahwa Tuhan akan menjawab. Tuhan menjawab, cuman kadang-kadang kita berpikir bahwa jawaban Tuhan kok beda ya sama yang aku inginkan. Padahal Tuhan sudah menjawab. Kemudian dikatakan lagi, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ada perisai di dalam kehidupan kita yang seringkali mungkin kita tidak merasa bahwa nama Tuhan lah yang membentengi hidup kita. Karena nama Tuhan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kita ingat, oh iya saya anak Tuhan. Oh iya Tuhan sudah menebus saya. Sehingga ketika kita ingin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada perisai yang menjaga kita. Kita diingatkan, hey, jangan lakukan ini. Hey, jangan bertindak seperti itu. Karena kita ingat ada nama Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kita. Kemudian kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kita kadang tidak pernah tahu. Ada bantuan-bantuan yang Tuhan kirim. Ada pertolongan-pertolongan yang Tuhan kirim buat kita. Cuman kita yang tadi saya katakan bahwa kita merasa gini, nggak sesuai ya pertolongan Tuhan dengan apa yang kita mau. Nggak sesuai ya pembelaan Tuhan dengan apa yang saya mau. Karena memang beda. Apa yang kita pikirkan tuh beda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Jadi marilah terus bersyukur apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupanmu. Mari kita tetap bersyukur karena kita ingat, kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau kalimat ini mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang, artinya kita adalah orang-orang yang menang. Nggak ada orang yang menang itu dikatakan pemenang kalau dia tidak melalui peperangan. Amin. Kita nggak akan bisa dibilang kamu juara, kamu pemenang. Lah nggak pernah bertanding, nggak pernah merasakan pertandingan. Nah bersyukurlah kalau kita sudah diberikan kemenangan dan saat ini diizinkan menghadapi peperangan-peperangan karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara akan menyelesaikan pertandingan itu karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita semua. Poin yang pertama yang mau saya bagikan, 3 kunci dari kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kunci yang pertama adalah
merendahkan diri. Supaya apa? Supaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan ataupun kepanikan. Di sini saya mengambil contoh poin pertama, kisah tentang Raja Yosafat. Nanti Bapak Ibu boleh baca lah ya, setelah firman Tuhan ini, baca di 2 Tawarikh 20. Baca sampai selesai, tapi saya mau ambil beberapa poin di mana Yosafat sebagai manusia, ketika dia harus menghadapi bangsa Moab, dia juga merasa gentar, dia juga merasa takut. Bangsa Moab adalah bangsa yang besar. Di dalam 2 Tawarikh 20, saya mau baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3, dikatakan demikian, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saya bacain aja dari ayat 1 ya. Ini tentang Yosafat berperang dengan bangsa Moab dan Amon. Ayat 1 sampai 3 saya bacakan ulang. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meyunim. Udah Bani Moab, Amon, dikatakan sepasukan lagi orang Meyunim. Itu betapa besarnya pasukan yang hendak menyerang Yosafat pada waktu itu. Jadi Yosafat ini adalah raja keempat dari suku Yehuda yang terkenal sekali. Terkenal sekali kehidupan rohaninya. Dan kemudian ayat kedua, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang Tuanku. Nah, ada orang yang bawa berita, katanya ada laskar besar datang dari seberang laut dan akan menyerang Tuanku, dikatakan. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, ya ini En-Gedi. Kemudian ayat 3 yang tadi kita baca bahwa Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Langkah pertama, ingat baik-baik, catat dalam hidupmu. Ketika peperangan itu hadir dalam rumah tanggamu, ketika peperangan, tantangan, masalah, kelemahan, pergumulan itu hadir dalam hidupmu, ingat baik-baik, berlakulah seperti Yosafat. Yosafat, dia tidak saja seorang raja yang terkenal dari suku Yehuda. Yosafat adalah orang yang pandai mengatur strategi perang. Bayangin, dia salah satu orang yang pandai mengatur strategi perang. Dan kedua, Yosafat itu raja yang takut Tuhan. Kemudian tidak itu saja, Yosafat itu adalah raja, salah satu raja yang begitu peduli dengan kehidupan kerohanian rakyatnya. Itu saja masih mengalami kegentaran ketika dia menerima kabar dari orang bahwa ada pasukan besar hendak menyerangnya. Dan Yosafat tahu bahwa kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Dan kemenangan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan kemenangan itu hanya diberikan untuk orang-orang yang terus mengikuti langkahnya Tuhan. Jadi poin yang pertama, ambil waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan cari solusi lain. Jangan cari pertolongan lain. Jangan bikin strategi-strategi lain. Yosafat hebat banget, dia pengatur strategi perang loh. Harusnya kalau mungkin Yosafat di luar Tuhan, ketika dia mendengar pasukan besar itu hendak menyerang suku Yehuda atau bangsa Yehuda, dia sudah punya strategi, dia sudah punya trik-trik untuk menghadapi musuh Edom lah, bangsa tadi laskar-laskar lainnya, dia bisa atur strategi. Tapi tidak. Dia tidak pakai kekuatan manusianya. Seperti yang Daud katakan bahwa di dalam Mazmur yang tadi kita baca bahwa orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam Tuhan Allah kita. Jangan pakai kekuatanmu. Jangan pakai pengalaman-pengalamanmu dalam menghadapi peperangan-peperangan. Karena Tuhan selalu mempunyai strategi-strategi perang yang tidak kita duga ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yakobus 4 mengatakan demikian Bapak Ibu.
Karena itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi untuk memperoleh kehidupan yang penuh dengan kemenangan dalam peperangan-peperangan kita, lakukan sikap, lakukan tindakan untuk tunduk kepada Allah. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, supaya kita terhindar dari yang namanya ketakutan, supaya kita terhindar dari yang namanya kepanikan. Karena hanya di dalam Tuhan kita akan merasakan damai sejahtera. Sekalipun di luar sana gelombang peperangan hidup kita banyak, dan mungkin belum bisa, dan mungkin belum selesai. Tapi saat kita mengambil waktu, merendahkan diri, tunduk di hadapan Allah, kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita akan diberikan ketenangan dalam mengambil keputusan. Kita akan diberikan petunjuk oleh Tuhan. Saya ingat kisah waktu Pak Tommy jatuh itu, 8 tahun yang lalu ketika dokter memutuskan Pak Tommy jatuh, kan langsung dibawa ke rumah sakit. Mungkin Bapak Ibu ingat kisah itu. Dibawa ke rumah sakit dan dirawat 1 malam saja di rumah sakit itu, dan dokter bilang harus operasi katanya dengan biaya sekian puluh juta. Saya hanya ingat gini, kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, mujizat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari dokter. Dan saya juga yakini, percaya bahwa dokter itu bisa dipakai Tuhan. Tapi pada waktu itu saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak banyak bicara, saya tidak telepon keluarga saya untuk minta bantuan. Saya hanya bilang, tolong kasih saya waktu untuk berdoa. Akhirnya saya memutuskan untuk suami saya pulang. Karena begini Bapak Ibu, menurut yang saya dengar, saya baca, jadi belum ada pada waktu itu operasi saraf itu yang berhasil di Indonesia. Dan bahkan kemungkinan akan lebih buruk setelah operasi itu dilakukan. Dan terbukti ketika saya bawa Pak Tommy, setelah berapa bulan Pak Tommy waktu itu belum bisa jalan, saya ketemu dengan salah satu orang yang mengalami kecelakaan motor dan dia mengalami saraf terjepit di posisi yang sama. Dia langsung operasi karena dia tidak tahan sakit. Karena ada BPJS, dia pikir, oh BPJS gampang, segala gampang, dia ikuti. Akhirnya apa Bapak Ibu? Seumur hidup dia jalannya bongkok seperti huruf L, begini jalannya, karena akibat operasi. Dan saya bersyukur, nggak apa-apa Tuhan, pada waktu itu saya mengambil waktu, terus saya bawa pulang, saya banyak berdoa, Tuhan saya mau ikut petunjuknya Tuhan apapun, dan apapun hasilnya juga saya akan terima. Dan saya bersyukur kalau sampai saat ini Pak Tommy masih bisa melayani Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan berjalan, tapi yang terpenting firman Tuhan itu sampai dengan benar, pewahyuan Tuhan yang Tuhan berikan dia bisa terima dengan baik, itu yang lebih penting. Bukan karena penampilan fisiknya, tapi pemberitaan firman Tuhan itu yang penting. Dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, bahkan banyak orang dimenangkan melalui kehidupan kita. Itu yang penting. Jadi beda kan kalau kita lihat apa yang terjadi, beda dengan konsep yang kalau manusia pengennya Pak Tommy itu begini, pengennya Pak Tommy itu bisa kayak dulu lagi, pengennya Pak Tommy itu bisa normal lagi. Tapi Tuhan punya rancangan beda. Dia punya kemenangan, cara memberikan kemenangannya beda. Dan kalau buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu, pada saat kita mengambil keputusan, persoalan itu ada, mari kita rendahkan diri kita. Tunduk di hadapan Tuhan, terserah Tuhan, apa yang kau buat itu baik, pasti baik. Ketika Tuhan memutuskan sesuatu dalam hidupmu, mungkin menurut pandanganmu, mungkin menurut pemikiranmu, kok nggak bagus ya? Tapi ingat baik-baik, setiap keputusan yang datang daripada Tuhan, itu baik buatmu. Itu terbaik buatmu. Dan Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Itu poin yang pertama. Jadi tunduk, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita jangan jadi temennya iblis. Kita jangan setuju sama tawaran-tawarannya. Dan kita juga jangan ikut cara-caranya iblis. Itu caranya. Ketika kita tunduk di hadapan Tuhan, berarti kita memutuskan kontak kita menjadi sahabatnya iblis. Ketika kita tunduk di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, berarti kita putus hubungan dengan tawaran-tawaran iblis, tawaran-tawaran dunia ini. Ketika kita tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan, berarti kita tidak mau lagi ikut cara-caranya iblis, tidak mau lagi ikut cara-cara dunia. Kita mau total ikut cara-caranya Tuhan. Itu poin yang pertama, untuk kita memperoleh hidup yang penuh dengan kemenangan. Poin yang kedua, Bapak Ibu. Poin yang kedua, kita buka dalam Keluaran 33. Mungkin Bapak Ibu ingat kisah tentang Musa. Keluaran 33, ketika Musa ingin membawa bangsa Israel berjalan keluar
Musa cuman bilang, kalau bukan Tuhan yang pimpin, gua nggak mau jalan. Musa minta untuk Tuhan yang memimpin. Dia nggak mau kalau bukan Tuhan yang mimpin. Di Mazmur 33 kita akan baca, Bapak Ibu bisa buka dalam Mazmur 33 ayat yang ke-13 sampai 16. Kita baca sama-sama. Keluaran 33 ayat 13 sampai 16. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Kembali saya ingatkan, kita adalah orang atau kita adalah umat yang lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti kita punya standar, kita punya posisi secara rohani itu di atas orang-orang dunia ini. Karena apa? Yang kedua tadi seperti Musa minta petunjuk Tuhan. Yang kedua Musa minta tuntunan Tuhan untuk kita memperoleh hidup yang berkemenangan. Jangan pernah lupa, minta tuntunan Tuhan. Apapun yang kau lakukan, lakukan seperti yang Musa kerjakan. Karena di dalam tuntunan Tuhan, tadi kita sudah baca, ada kasih karunia. Di dalam tuntunan Tuhan, ada ketentraman. Di dalam tuntunan Tuhan, kita dibuatnya berbeda. Amin. Dibuat berbeda bukan menjadi aneh. Tapi mereka akan melihat ada Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Ada Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Itu yang membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. Tanpa kita harus menginjil. Tanpa kita mungkin tidak terlalu banyak bercerita tentang Tuhan. Ketika orang melihat kehidupan kita, bagaimana kita hidup bergantung sama Tuhan, orang diberkati melalui hidup kita. Saya punya pembantu di sini kan Muslim ya Bapak Ibu ya. Saya nggak nginjil gitu loh mereka, percaya Yesus enggak. Biarlah mereka melihat hidup kami. Dan seringkali dari mulut mereka seringkali bercerita, mereka suka bilang gini, saya merasa tenang ketika saya berada di sini, Bu. Ada pembantu rumah tangga saya yang udah 7 tahun kerja sama saya. Saya merasa tenang ketika saya bisa bercerita dengan Ibu. Sepertinya ada damai sejahtera yang bisa saya rasakan. Saya nggak sampai bilang gini, oh kamu harus percaya Yesus. Yesus itu juru selamatmu, enggak. Ketika saya bisa memberikan nasihat, pendapat, itu dia merasa sepertinya, oh iya saya harus kembali kepada Tuhan. Saya harus bergantung kepada Tuhan. Saya harus percaya kepada Tuhan. Saya harus hidup dalam ketenangan yang Tuhan berikan. Jadi yang seperti saya katakan, kalau hidup kita dituntun oleh Tuhan, kita akan mengalami yang namanya ketentraman. Ketika kehidupan kita dituntun oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya itu luar biasa besar banget. Dan ketika kita hidup dalam tuntunannya Tuhan, dikatakan bahwa dibuatnya kita istimewa dan berbeda. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir begini. Ada satu ilustrasi. Di sini ada 2 orang petani. Di dalam satu daerah, 2 orang petani. Mereka sama-sama membutuhkan hujan. Karena pada waktu itu musim kemarau. Mereka membutuhkan hujan untuk supaya sawahnya itu kembali memiliki hasil panen yang baik. Namun petani yang satu sama-sama berdoa Tuhan minta hujan. Namun petani yang dari 2 petani itu yang satunya hujan belum diberikan, tapi dia mulai mempersiapkan ladangnya, dia mulai mempersiapkan sawahnya, dia cangkul, dia mulai tanam benih, dia mulai persiapkan semuanya untuk
apa yang dia minta kepada Tuhan, nanti dia berpikir gini, ketika Tuhan mencurahkan hujan, aku telah mempersiapkan segalanya. Namun beda dengan petani yang satunya, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya bilang, ntar tunggu Tuhan kirim hujan, baru aku bikin. Buktikan dulu Tuhan, turunkan hujan, baru aku persiapkan ladang. Nah, ini dua perbedaan di mana ilustrasi ini menggambarkan bahwa untuk kita memperoleh kehidupan yang berkemenangan. Poin yang ketiga, lakukanlah, kerjakanlah bagianmu secara maksimal. Kalau kita seorang karyawan di kantor, mungkin saat ini kantor kita sedang mengalami goncangan, sedang mengalami hal-hal krisis, atau sedang mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita sebagai karyawan, lakukanlah dengan maksimal. Seperti untuk Tuhan, kalau Alkitab bilang, lakukan aja. Karena kita nggak pernah tahu. Seperti petani tadi, dia berdoa minta hujan. Hujan belum datang, tapi dia persiapkan ladang. Dia cangkul tanahnya, dia tanam benihnya. Karena dia sudah berdoa, dia percaya bahwa hujan itu datangnya dari Tuhan. Karena hujan kan dari langit. Nggak mungkin kan hujan dibuat sama orang kan. Dari langit. Oleh karena itu dia siapkan semuanya. Kerjakan bagian kita secara maksimal. Sebagai jemaat, lakukanlah ketaatanmu secara maksimal, kesetiaanmu secara maksimal. Nggak usah nengok kiri kanan. Terserah orang mau sungguh-sungguh, silakan. Orang mau setia, silakan. Orang nggak mau setia, silakan. Tapi buat kita pribadi yang sudah tahu firman Tuhan, kerjakan segala sesuatu yang Tuhan sudah bicara dalam hidup kita secara maksimal. Nggak usah peduli apa kata orang. Kalau saya mau peduli apa kata orang, Bapak Ibu. Pak Tommy saya tinggal di rumah. Ribet kan kalau mau bawa Pak Tommy ibadah. Tapi saya nggak pusing sama kata orang. Saya nggak mau pusing dengan kelelahan yang saya alami hari-hari saya. Karena saya mau belajar melakukan secara maksimal yang saya punya. Kadang-kadang saya bilang gini, aduh Tuhan tolong saya jangan kasih saya sakit. Karena kalau saya sakit, Pak Tommy nggak ada yang pegang. Karena Pak Tommy itu 100% saya yang pegang semuanya. Dari bangun sampai tidur. Saya hanya berdoa, Tuhan kasih saya jangan sakit. Karena mau makan, mandi, ganti baju, mau apapun itu harus saya, bukan orang lain. Kecuali kalau ada saat-saat di mana saya diminta pelayanan keluar, itu saya pasti siapkan orang yang kira-kira orang ini bisa handle dia. Hal-hal yang bisa dihandle sama orang ini. Atau anak saya. Tapi untuk hal-hal yang mungkin mereka tidak terbiasa, seperti mengganti alat, seperti mandi atau sebagainya, itu harus saya semuanya. Oleh karena itu apa yang saya kerjakan, saya tahu bahwa kemenangan Tuhan sudah berikan. Sehingga saya berprinsip bahwa saya harus melakukannya semaksimal mungkin, terbaik, sekalipun keadaan tidak baik. Sekalipun keadaan belum berubah, tapi lakukan secara maksimal. Karena apa? Karena kalau kita maksimal, kalau kita bekerja, tidak lagi memikirkan kita melakukannya untuk suatu upah, kita tidak melakukannya untuk supaya Tuhan menghormati kita, untuk kita melakukan sesuatu yang nanti kita dapat hadiah ini atau hadiah itu. Kita harus kita percaya bahwa upah itu datangnya daripada Tuhan, dan upahnya kayak apa juga kita nggak tahu, dan percaya bahwa setiap jerih lelah kita, setiap pekerjaan yang kita lakukan secara maksimal itu ada hitungannya di hadapan Tuhan. Jadi nggak usah kita pikirkan, kerjakan saja bagian kita. Seperti petani tadi ilustrasi, dia kerjakan bagian dia. Dia seorang petani, kerjanya apa? Menanam padi, mempersiapkan ladang. Ya dia kerjakan itu. Masalah hujan terserah Tuhan mau kasih kapan, ya terserah. Tapi menjadi orang yang bijaksana, lakukan segalanya dengan maksimal. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu pagi hari ini untuk kita bisa memperoleh kehidupan kita yang penuh dengan kemenangan. Nggak boleh malu dengan peperangan kita. Nggak boleh minder dengan peperangan kita. Karena ada 3 hal yang bisa kita kerjakan. Teruslah cari Tuhan. Rendahkan dirimu. Tunduk sama Tuhan. Yang kedua, tuntunannya. Jangan pernah cari tuntunan di tempat lain. Jangan pernah cari pegangan di tempat lain. Tapi cari tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan semuanya secara maksimal. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa minggu ini, Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan, siap-siap. Peperangan sebesar apapun, engkau adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Baik, kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Ada yang mau didoakan Bapak Ibu sebelum kita menerima doa berkat? Anak-anak bagaimana? PTM atau sekarang harus di rumah?
Sekolah di rumah anak-anak? Semua sehat? Di rumah, Oma. Masih di rumah, Oke, di rumah semua ya sekarang ya, nggak apa-apa. Kita firman Tuhan kan bilang ada waktunya untuk menahan, ada waktunya untuk memberi. Jadi sekarang waktunya kita disuruh menahan diri di rumah dengan kondisi yang masih belum stabil, tapi saya percaya jemaat semua di sini dalam kesehatan yang Tuhan berikan luar biasa. Kita saling mendoakan dan jangan lupa terus berdoa buat bangsa ini, terus berdoa buat kota di mana kita berada supaya pandemi ini boleh berlalu dan kita boleh kembali beraktivitas seperti semula. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa, mengucap syukur untuk firman yang sudah kita dengar bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh diberikan lagi satu kali kesempatan untuk kami duduk diam di hadapan Tuhan mendengarkan firman-Mu. Engkau membekali kami dengan kebenaran firman-Mu untuk kami mempersiapkan atau untuk kami berhadapan atau menyelesaikan peperangan-peperangan yang sedang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan selalu memberikan senjatanya, Tuhan selalu memberikan kuncinya saat kami berhadapan dengan peperangan-peperangan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami manusia mungkin tidak mampu, tapi Tuhan sudah memberikan kami Roh Kudus sebagai penolong kami. Tuhan juga memberikan kami persiapan-persiapan lain ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mengimani setiap apa yang kami baca, itu akan menjadi senjata peperangan kami, yaitu iman percaya kami akan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini harus kembali belajar dari rumah. Tuhan, kami berdoa buat mereka tetap bersuka cita, buat mereka menjadi anak-anak yang bisa menikmati masa-masa di mana mereka harus menahan diri mereka untuk tidak bersekolah atau tidak bertemu dengan teman-teman di lingkungannya. Tapi Tuhan, kami berdoa Tuhan, tetap ada sukacita buat mereka, tetap ada damai sejahtera buat anak-anak kami. Bahkan tidak itu saja Tuhan, kepandaian akan Kau tambahkan atas mereka, hikmat akan Kau berikan, Kau limpahkan dalam kehidupan Arete, Sofia, Jos, Timothy, Mabel, Damean, Israel, dalam nama Yesus. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, juga minta perlindungan khususnya yang kami tahu atau kami dengar bahwa virus ini mudah menular bagi anak-anak kami. Namun kami perkatakan dengan firman Tuhan berkata bahwa walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan kami, itu sekali-kali tidak akan menimpa anak-anak kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkau yang berkata, perlindungan terjadi atas anak-anak kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga yang saat ini bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk Sally dan Oma Eci yang ada di tempat ini Tuhan. Bagi keluarga mereka masing-masing Tuhan. Tetap kami minta perlindungan kesehatan dari Bapa turun atas Sally dan keluarga, Oma Eci dan keluarga dalam nama Yesus. Sukacita Allah mengalir, damai sejahtera penuh dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Vera, sekalipun tubuh jasmaninya harus beristirahat dalam pembaringannya, dalam kelemahannya, tapi tetap kami minta Tuhan damai sejahtera Allah turun atas Ibu Vera. Ketenangan, keteduhan, ketentraman, kasih karunia, sukacita dalam hidupnya Tuhan. Dia akan tetap bisa memuji-Mu Tuhan, dia bisa akan tetap menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya kesembuhan ada di tangan Tuhan dan menjadi bagian Tuhan, dan dia akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dan keluarganya boleh tetap bersuka cita dalam merawat Ibu Vera, khususnya suster yang mendampinginya juga Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Ibu Tambunan Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarga ini Bapak, biar perlindungan Allah Tuhan, damai sejahtera, kekuatan, kasih karunia dan sukacita Allah ada di tengah-tengah Bapak Ibu Tambunan dalam mendampingi cucu-cucu mereka yang saat ini harus banyak waktu berada di rumah. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, biar mereka boleh mengimpartasikan hal-hal rohani dalam kesempatan-kesempatan ini bagi anak cucu mereka.
Kami juga berdoa untuk Rita dan Pasitorus Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarga muda ini Bapak. Dalam karirnya, dalam karya-karyanya, dalam prestasi kerjanya, dalam kegiatan-kegiatannya. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menuntun mereka. Tuhan menjadi pemimpin dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh meraih kemenangan demi kemenangan dalam setiap tantangan di pekerjaan maupun tantangan di setiap hal yang mereka hadapi dalam hari-hari mereka ke depan nanti Tuhan. Terima kasih, tetap kesehatan Tuhan curahkan, perlindungan ketika mereka mungkin harus bertugas di luar kota. Kami terus minta Tuhan, perisai kuasa darah-Mu melindungi mereka. Kami berdoa juga untuk Ando dengan kedua putranya Tuhan. Kami tahu ada kesibukan-kesibukan yang dia harus tinggalkan keluarga, dia harus bekerja, harus meninggalkan kedua anaknya, tapi ada Roh Kudus yang menjadi penghibur, penolong bagi kedua putranya, mendidik mereka dalam tuntunan kuat kuasa Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Walaupun Ando mungkin harus berpisah karena harus bekerja di luar kota, Tuhan kami minta perlindungan Allah, kuasa darah dan bilur-Mu menyertai dia. Tuntunan-Mu akan membawa dia, menuntun dia dalam memutuskan setiap keputusan-keputusan di pekerjaannya, menentukan hal-hal dalam langkah-langkah pekerjaannya. Kami berdoa Tuhanlah yang menjadi pemimpin dalam hidupnya sehingga dia boleh memperoleh kemenangan di dalam setiap karyanya, dalam setiap pekerjaannya, rumah tangganya, pelayanannya pun juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk Ibu Tati Tuhan dalam kesendiriannya, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan menjadi penolong, Tuhan menjadi perisai, Tuhan menjadi suami yang mendampinginya saat ini. Ada kekuatan-kekuatan yang Tuhan impartasikan, kesehatan menjadi bagian hidupnya. Tuhan kami berdoa Tuhan biar Ibu Tati boleh terus menjadi berkat, baik melalui kesaksian-kesaksiannya, baik melalui doa-doanya untuk orang-orang yang dijumpai dimanapun dia berada. Kami juga berdoa untuk Mega David Tuhan yang juga harus beraktivitas mungkin di luar rumah karena bekerja. Bapak Surgawi kami mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, perlindungan-Mu atas mereka berdua. Mereka harus meninggalkan kedua putra-putrinya dalam bekerja Tuhan. Kami tahu ada Tuhan yang menjaga mereka, melindungi mereka di dalam waktu-waktu di mana mereka tidak berdampingan dengan orang tuanya Tuhan. Kami terus berdoa, kuasa darah-Mu Yesus senantiasa melimpah, melindungi, menjagai mereka. Kami juga berdoa untuk Hana, Henry, Tuhan, dan El juga Tuhan sebagai keluarga muda yang juga sama-sama bekerja dan harus meninggalkan anaknya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjadi pertolongan, penghiburan, kekuatan bagi mereka dan juga tuntunan dalam kehidupan mereka ketika mereka harus memutuskan hal-hal di mana dalam pekerjaan, di dalam karya-karya mereka, Tuhanlah yang menjadi perisai, Tuhanlah yang menjadi penolong, Tuhanlah yang menjadi Allah di dalam kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami, keluarga Tuhan, suami hambamu, anak-anak juga Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka harus bekerja dari rumah, tapi kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua, Tuhan akan melindungi, menjagai kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami hikmat senantiasa, pewahyuan ilahi, hal-hal yang belum pernah kami ketahui di dalam kami mengenal atau menggali firman Tuhan. Tuhan singkapkan semuanya sehingga hamba-Mu atau kami berdua boleh menjadi berkat bagi umat Allah dan umat Allah boleh dibawa, dituntun kepada perjalanan yang sesungguhnya Tuhan mau. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan, kalau saat ini menurut informasi Omikron itu mulai ada peningkatan, tapi kami sebagai anak Tuhan, kami terus berdoa, kami terus melepaskan berkat Tuhan atas bangsa Indonesia, biar Indonesia kembali pulih, kembali sehat, kembali normal di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk seluruh tenaga medis, pemimpin negara kami yang berjerih lelah, yang bekerja untuk menghadapi wabah ini Tuhan. Kami berdoa berikan mereka kekuatan, berikan mereka pertolongan, penghiburan dari Allah, kemampuan daripada Tuhan turun atas mereka yang bekerja di garis depan untuk memulihkan bangsa ini dari setiap pandemi yang ada. Kami juga berdoa bagi kota kami di mana kami tinggal, kota Bekasi ataupun Jakarta Tuhan. Kami berdoa Bapa, Jakarta pun Bekasi ada dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan lindungi kota kami, lindungi tempat di mana kami berada Tuhan. Berkati tempat kami berada Tuhan supaya lingkungan kami menjadi sehat, lingkungan kami menjadi pulih. Kota kami menjadi sehat, kota kami menjadi pulih. Terima kasih Bapa di surga. Ini syukur kami pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada siang hari ini. Dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita minta apa yang menjadi isi hatimu, kerinduanmu, permohonanmu, mari nyatakan pada pagi hari ini. Dan terima dengan iman setiap apa yang Tuhan sudah berikan. Bapa, kami mengangkat tangan kami, tanda kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau telah memelihara kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Dan kami besok akan masuk di minggu yang baru. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan kami angkat kedua tangan kami memohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa menuntun langkah-langkah kami. Engkau akan membawa kami. Tuhan akan mengarahkan langkah-langkah kami. Supaya kami berjalan menuju kemenangan, menuju janji-janji yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, inilah syukur kami pada hari ini, dan kami terima dengan iman di dalam nama Yesus yang mengucap syukur hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tetap sehat, salam sehat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Nah ini kayak mana kok? Terima kasih.